Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal UP-PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 8 bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon teman-teman bisa like dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Bagi teman-teman yang mau mendownload kisi-kisi UP-PPG Kemenak, bisa ketik link kisi-kisi ini atau link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam dengan pembahasan soal lain, saya sudah menyediakan playlist khusus pembahasan soal UP dan linknya ada juga di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan soal-soalnya. Subkompetensi 13.3 menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap isu-isu global dalam perspektif Islam. Bu Farida mengamati banyak siswanya aktif di media sosial dan sering membagikan isu global seperti perang, kemiskinan, dan perubahan iklim tanpa memahami konteksnya. Ia ingin mengaitkan isu-isu tersebut dengan nilai-nilai Islam agar siswa berpikir kritis dan empatik. Langkah terbaik Bu Farida adalah A. Mengajak siswa menganalisis isu global berdasarkan nilai-nilai Islam dan ajaran kemanusiaan universal. B. Melarang siswa membicarakan isu global karena tidak termasuk kurikulum. C. Mengabaikan unggahan siswa agar tidak menyinggung. D. Menegur siswa agar berhenti membahas hal-hal berat. E. Menyuruh siswa menulis rangkuman berita saja tanpa analisis. Jawabannya A. Mengaitkan isu global dengan ajaran Islam menumbuhkan literasi sosial dan empati, sedangkan jawaban yang lain tidak mendidik dan tidak kontekstual. Subkompetensi 14.1 mengembangkan peserta didik untuk berwirausaha berdasarkan prinsip Islam. Pak Rizal ingin menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan siswa madrasahnya. Ia tahu sebagian siswa suka berdagang online, tapi belum paham etika bisnis Islam. Langkah terbaik Pak Rizal adalah A. Melarang siswa berjualan karena mengganggu belajar. B. Mengajak siswa membuat proyek mini wirausaha dengan prinsip kejujuran dan keadilan. C. Mengizinkan siswa berdagang tanpa aturan. D. Menyerahkan sepenuhnya pada OSIS. E. Menghindari tema ekonomi karena dianggap duniawi. Jawabannya B. Wirausaha berbasis nilai Islam membentuk karakter amanah dan tangguh. Sedangkan jawaban lain kurang tepat karena tidak mendidik secara Islami. Subkompetensi 14.2 menumbuhkan kepedulian sosial dan kemanusiaan pada peserta didik. Bu Fitria ingin menanamkan semangat kepedulian sosial. Ia merancang kegiatan aksi peduli sesama untuk korban bencana alam dengan melibatkan siswa secara langsung. Langkah paling tepat Bu Fitria adalah A. Mengadakan penggalangan dana secara transparan dan edukatif agar siswa memahami makna berbagi. B. Meminta sumbangan besar dari orang tua siswa. C. Mengumpulkan uang tanpa penjelasan. D. Membatasi kegiatan hanya untuk siswa berprestasi. E. Menyerahkan pelaksanaan sepenuhnya ke guru lain. Jawabannya A. Jawaban A ini tepat karena kegiatan sosial harus edukatif dan transparan agar nilai kemanusiaan tertanam. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak membangun empati sejati. Subkompetensi 14.3 menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Pak Budi melihat sekolahnya kotor dan banyak siswa membuang sampah sembarangan. Ia ingin mengintegrasikan ajaran Islam tentang kebersihan lingkungan. Tindakan terbaik Pak Budi adalah A. Menegur siswa yang membuang sampah tanpa penjelasan. B. Menunggu OSIS mengadakan kegiatan kebersihan. C. Membuat program kebersihan sebagian dari iman dengan praktik langsung menjaga lingkungan. D. Mengabaikan karena bukan tugas PAI. E. Menyerahkan tanggung jawab pada petugas kebersihan. Jawabannya C. Pembiasaan berbasis nilai Islam menumbuhkan tanggung jawab ekologis. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak membangun kesadaran berkelanjutan. Subkompetensi 15.1 menumbuhkan karakter digital Islami pada peserta didik. Bu Lutfiah melihat banyak siswanya aktif di TikTok dan Instagram, tetapi sering mengunggah konten yang tidak mendidik. Ia ingin menanamkan etika digital Islami.
Langkah terbaik Bu Lutfiah adalah A. Melarang siswa menggunakan media sosial sama sekali. B. Menegur dengan ancaman hukuman. C. Mengabaikan perilaku digital siswa karena di luar jam sekolah. D. Mengajak siswa membuat konten positif bertema akhlak dan dakwah ringan. E. Membuat grup media sosial tanpa bimbingan nilai. Jawabannya D. Jawaban D ini tepat karena termasuk dalam kategori mendidik dengan pembimbingan dan keteladanan di ruang digital. Sedangkan untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak relevan atau represif. Subkompetensi 15.2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Pak Mulyadi ingin siswa tidak sekedar menghafal ayat, tapi mampu berpikir kritis. Ia berencana memberikan tugas analisis isu sosial berdasarkan ayat Al-Quran yang relevan. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Mulyadi? A. Memberikan hafalan ayat tanpa pemahaman. B. Memberi tugas rutin tanpa variasi. C. Menyuruh siswa menyalin tafsir saja. D. Menghindari isu sosial karena sensitif. E. Memberikan studi kasus nyata agar siswa berpikir kritis dan kreatif. Jawabannya E. Jawaban E ini tepat karena pembelajaran kontekstual itu melatih berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Subkompetensi 15.3. Menumbuhkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi Islami peserta didik. Bu Rina sering mengamati siswanya sulit bekerja sama. Saat proyek kelompok, mereka sering saling menyalahkan. Ia ingin mengajarkan komunikasi yang santun dan kerjasama yang islami. Langkah paling tepat Bu Rina adalah A. Menegur siswa yang berdebat dengan nada tinggi. B. Membimbing mereka dalam kegiatan kolaboratif yang menekankan adab berdiskusi dan gotong royong. C. Menyuruh siswa bekerja sendiri agar cepat selesai. D. Mengabaikan konflik karena tidak penting. E. Memberi nilai tinggi hanya untuk siswa yang dominan. Jawabannya B. Komunikasi Islami dilatih melalui kegiatan kolaboratif dengan bimbingan guru. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak mendidik kerjasama yang sehat. Subkompetensi 16.1. Menunjukkan kemampuan refleksi spiritual dalam proses pembelajaran. Pak Harun ingin setiap pembelajaran PAI tidak berhenti pada teori, tapi menumbuhkan rasa spiritual siswa. Setelah mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam, ia menutup pelajaran dengan refleksi diri bersama siswa. Langkah terbaik Pak Harun adalah A. Mengakhiri pelajaran tanpa refleksi. B. Menyuruh siswa membaca ulang materi saja. C. Memberikan tes tertulis tentang kisah Nabi Musa. D. Mengajak siswa menulis pengalaman spiritual pribadi setelah memahami kisah tersebut. E. Menghindari refleksi karena dianggap subjektif. Jawabannya D. Jawaban D ini tepat karena refleksi spiritual membentuk kesadaran iman dan akhlak. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak menggugah dimensi spiritual siswa. Subkompetensi 16.2. Menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik. Bu Salma sering menemukan siswanya pasif dan selalu menunggu arahan guru. Ia ingin membentuk kemandirian belajar agar mereka mampu mencari pengetahuan sendiri. Langkah terbaik Bu Salma adalah A. Memberikan proyek riset mini yang mendorong siswa mencari sumber secara mandiri. B. Terus memberi penjelasan detail agar siswa tidak bingung. C. Menyuruh siswa menyalin catatan guru. D. Memberi nilai tinggi agar mereka termotivasi. E. Menghindari tugas mandiri karena takut hasilnya kurang bagus. Jawabannya A. Proyek riset kecil melatih tanggung jawab dan inisiatif. Untuk jawaban lain kurang tepat karena membuat siswa bergantung. Subkompetensi 16.3. Menunjukkan kemampuan reflektif terhadap profesi guru. Bu Hajar menyadari selama ini kurang berinovasi dalam mengajar. Setelah melihat guru lain menggunakan model pembelajaran modern, ia merasa tertantang untuk memperbaiki diri. Apa langkah terbaik Bu Hajar? A. Menganggap metode lama tetap paling efektif. B. Merefleksikan kelemahannya dan mencoba metode baru yang sesuai. C. Menyalahkan siswa karena hasil belajar rendah. D. Menunggu pelatihan baru bertindak. E. Mengabaikan perubahan rekan sejawat. Jawabannya B. Refleksi diri adalah langkah awal peningkatan kualitas guru. Untuk jawaban lain tidak menunjukkan refleksi profesional. Subkompetensi 17.1. Menunjukkan peran guru sebagai pembimbing dan motivator.
Pak Fikri menyadari beberapa siswanya berasal dari keluarga kurang mampu dan hampir putus sekolah. Ia berusaha mendampingi dan memotivasi mereka agar tetap semangat belajar. Langkah terbaik Pak Fikri adalah A. Mengabaikan karena itu urusan orang tua. B. Mengeluhkan kondisi mereka kepada teman sejawat. C. Memberi hukuman karena sering absen. D. Menyuruh mereka belajar sendiri di rumah. E. Memberikan dukungan moral dan menghubungkan mereka dengan program bantuan sekolah. Jawabannya E. Guru sebagai pembimbing harus hadir memberikan solusi dan semangat. Untuk jawaban lain tidak mencerminkan empati pendidik. Subkompetensi 17.2 menunjukkan keteladanan guru dalam menghadapi tantangan zaman. Bu Halida hidup di era digital yang serba cepat. Banyak siswa yang skeptis terhadap nilai-nilai agama. Ia sadar bahwa nasihat saja tidak cukup. Keteladanan nyata lebih kuat. Langkah terbaik Bu Halida adalah A. Terus menasihati siswa tanpa perubahan perilaku. B. Menjadi teladan nyata dalam kesederhanaan, kedisiplinan, dan kejujuran. C. Menghindari interaksi digital dengan siswa. D. Membiarkan siswa mencari panutan sendiri. E. Mengeluh karena generasi sekarang sulit diatur. Jawabannya B. Keteladanan adalah dakwah paling kuat bagi peserta didik. Untuk jawaban lain tidak membangun kepercayaan moral. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal UP PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 8. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos UP PPG. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.